Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Trio Macan akan mempresentasikan proyek sistem basis data yang berjudul Perancangan Sistem Basis Data Toko Kosmetik. Saya sendiri, Sadira Fitri Jabir dengan NPM 0735241110 sebagai pemateri kedua. Dan saya Adinda Nabil Hastira dengan NPM 0735241107 sebagai pemateri pertama. Dan saya Liawati Kamilemali dengan NPM 073524111018 sebagai pemateri 3. Baik, sekian perkenalan dari kami. Langsung saja ke penjelasan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan proses bisnis dari proyek yang telah kita buat. Proyek yaitu dengan nama proyeknya Sistem Basis Data Toko Kosmetik. Jadi sebelum kita mulai pada bagian lain, terlebih dahulu saya akan menceritakan sedikit tentang skenario bisnis yang telah dibuat. Oke, jadi toko kosmetik yang kita gunakan untuk proyek ini yaitu toko Ara Beauty. Nah, jadi toko Ara Beauty ini merupakan toko kosmetik yang berada di Kota Ternate, dan toko ini tuh selama ini mereka melakukan pendataannya seperti dari mencatat data produk, stok, pelanggan, dan transaksinya itu masih dilakukan secara manual. Jadi terkadang sering muncul masalah seperti stoknya tidak akurat, riwayat transaksinya susah dicari, dan laporan penjualannya itu berantakan. Oleh karena itu dibutuhkan sistem basis data yang bisa mengelola produk, pelanggan, supplier, dan transaksi secara otomatis. Jadi kami membuat sistem basis data yang sekiranya bisa membantu membuat masalah-masalah tadi itu diselesaikan secara otomatis. Nah, dengan sistem ini juga admin bisa menambahkan produk baru, melakukan pemesanan ke supplier saat stoknya menipis, dan mencatat pembelian. Lalu stok itu otomatis berkurang. Dan yang terakhir, para pelanggan yang sudah sering belanja itu bisa didaftarkan menjadi member di toko Ara Beauty tersebut. Nah, dengan sistem ini juga dapat membantu membuat laporan seperti laporan penjualan harian, mingguan, bulanan, terus laporan pembelian dari supplier, sampai laporan stok dan keuntungan. Intinya sistem basis data ini dibutuhkan agar seluruh proses dari Ara Beauty ini dapat dilakukan dengan lebih cepat, rapih, dan akurat. Saya lanjutkan untuk nomor 2, yaitu menentukan atribut, entitas, dan UID. Untuk entitasnya sendiri di sini ada 5. Yang pertama itu produk. Produk ini UID-nya adalah kode produk. Atributnya sendiri ada kode produk, nama produk, kategori, merek, harga beli, harga jual, stok, dan ID supplier. Nah, semua atribut yang ada di entitas produk ini bersifat mandatori dan juga not null atau tidak boleh kosong. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu entitas kedua yaitu supplier. Nah, supplier di sini UID-nya adalah ID supplier dan atributnya ada ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan juga nomor telepon. Semua atribut yang ada di entitas supplier juga bersifat not null dan mandatori. Lalu yang ketiga yaitu entitas pelanggan. Nah, di entitas pelanggan di sini ada yang sedikit berbeda, yaitu UID-nya sendiri tidak ada dan atributnya ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Namun di sini semuanya bersifat opsional dan juga bisa nol atau bisa kosong. Kenapa? Karena pelanggan di toko kosmetik kami itu
kebanyakan dari mereka tidak membership, dan juga atribut pelanggan di sini hanya bisa diisi jika pelanggan tersebut sudah membership di toko Ara Beauty. Selanjutnya yaitu entitas transaksi penjualan. Untuk UID-nya itu ada ID transaksi dan atributnya ID transaksi, tanggal, dan ID pelanggan. Namun ID pelanggan di sini sekali lagi yaitu opsional dan juga bisa nol. Selanjutnya yang kelima itu detail transaksi. UID-nya itu gabungan antara ID transaksi dan kode produk. Nah, atributnya ada ID transaksi karena ini bersifat mandatori karena memiliki relasi ke transaksi penjualan. Lalu kode produk yang memiliki relasi ke produk, dan juga jumlah yang bersifat mandatori, dan semua yang di sini bersifat memiliki constraint yaitu not null atau tidak boleh kosong. Oke, saya Adinda Nabil Hastira dan di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 3 yaitu menentukan relasi dengan menggunakan diagram matriks. Nah, diagram matriks itu adalah tabel atau diagram yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar satu atau dua entitas, atau mencari hubungan antara entitas yang satu dengan yang lain. Nah, seperti itu. Oke, di sini langsung saja kita lihat pada diagram matriksnya. Ada entitasnya yaitu produk, supplier, pelanggan, transaksi penjualan, dan detail transaksi. Di sini kita lihat relasinya. Produk tidak memiliki relasi dengan produk. Kemudian produk memiliki relasi dengan supplier. Relasinya yaitu produk dikirim oleh supplier. Selanjutnya produk memiliki relasi dengan pelanggan. Relasinya yaitu produk dibeli oleh pelanggan. Selanjutnya produk memiliki relasi dengan transaksi penjualan, dan relasinya yaitu produk dicatat dalam transaksi penjualan. Dan yang terakhir kita lihat produk memiliki relasi dengan detail transaksi, dan relasinya yaitu produk tercatat di detail transaksi. Jadi di sini produk memiliki relasi dengan sesama entitas lain terkecuali entitas produk itu sendiri. Oke, selanjutnya kita lihat pada entitas supplier. Di sini supplier memiliki relasi dengan produk. Relasinya itu supplier mengirim produk. Lalu pada bagian ini supplier tidak memiliki relasi dengan sesama supplier, pelanggan, transaksi penjualan, dan detail transaksi. Jadi dia hanya memiliki relasi dengan produk. Selanjutnya pada entitas pelanggan, pelanggan memiliki relasi dengan produk, yaitu pelanggan membeli produk. Terus di sini kita lihat pelanggan tidak memiliki relasi dengan supplier, dan pelanggan tidak memiliki relasi dengan pelanggan. Sini pelanggan memiliki relasi dengan transaksi penjualan. Relasinya yaitu pelanggan melakukan transaksi penjualan. Dan yang terakhir, pelanggan tidak memiliki relasi dengan detail transaksi. Selanjutnya pada entitas transaksi penjualan, sini transaksi penjualan memiliki relasi dengan produk, yaitu transaksi penjualan mencatat produk. Jadi transaksi penjualan itu mencatat produk yang dibeli atau dibeli. Jadi dia mencatat produk itu. Terus transaksi penjualan tidak memiliki relasi dengan supplier. Selanjutnya transaksi penjualan memiliki relasi dengan pelanggan, yaitu transaksi penjualan dilakukan oleh pelanggan. Selanjutnya transaksi penjualan tidak memiliki relasi dengan transaksi penjualan, dan yang terakhir transaksi penjualan memiliki relasi dengan detail transaksi. Relasinya yaitu transaksi penjualan memiliki detail transaksi. Jadi setiap transaksi penjualan itu pasti memiliki detail transaksi. Dan yang terakhir ada entitas detail transaksi. Detail transaksi memiliki relasi dengan produk, yaitu detail transaksi menunjuk produk, maksudnya detail transaksi merujuk pada produk tersebut. Jadi di dalam detail transaksi itu terdapat nama-nama produk gitu.
Selanjutnya, detail transaksi tidak memiliki relasi dengan supplier dan tidak memiliki relasi dengan pelanggan. Selanjutnya, detail transaksi memiliki relasi dengan transaksi penjualan, yaitu detail transaksi dimiliki oleh transaksi penjualan. Dan yang terakhir, detail transaksi tidak memiliki relasi dengan detail transaksi. Jadi di sini bisa kita lihat masing-masing entitas tersebut itu tidak memiliki relasi dengan sesama dengan entitas itu sendiri. Jadi produk tidak memiliki relasi dengan produk, supplier tidak memiliki relasi dengan supplier, pelanggan tidak memiliki relasi dengan pelanggan, dan begitu juga seterusnya. Saya rasa cukup. Kita lanjut ke nomor 4, yaitu menentukan optionality dan cardinality. Di sini setelah kita menentukan setiap relasi yang sudah dibuat ini, setelah kita menentukan relasi yang sudah ada ini, lanjut kita menentukan optionality dan cardinality-nya. Langsung saja kita lihat pada bagian pertama, yaitu ada entitas supplier dan entitas produk. Di sini optionality-nya yaitu setiap produk harus memiliki supplier. Berarti dia termasuk mandatory. Terus yang kedua, setiap supplier bisa saja belum memiliki produk. Berarti ini masuk ke opsional. Terus kita lihat pada bagian cardinality. Situ setiap supplier dapat menyediakan banyak produk dan setiap produk hanya berasal dari satu supplier. Berarti relasinya yaitu one to many. Kita lanjut pada bagian entitas pelanggan dan entitas transaksi penjualan. Di sini kita lihat pada bagian optionality-nya. Setiap transaksi penjualan boleh tidak memiliki pelanggan karena bisa pembeli non-member. Berarti itu opsional karena boleh tidak memiliki pelanggan. Oke. Yang kedua, setiap pelanggan bisa saja belum melakukan transaksi penjualan. Itu masuk pada bagian opsional. Kita lihat pada bagian cardinality-nya, setiap pelanggan dapat melakukan banyak transaksi penjualan. Dan setiap transaksi penjualan hanya dapat terkait dengan satu pelanggan jika ada. Berarti relasinya yaitu one to many. Setiap pelanggan dapat melakukan banyak one to many, dan setiap transaksi penjualan one to many. Dua-duanya ini masuk dalam one to many. Terus yang ketiga, kita lihat antara entitas transaksi penjualan dan entitas detail transaksi. Di sini kita lihat optionality-nya. Setiap detail transaksi wajib memiliki transaksi penjualan. Maka itu termasuk dalam mandatory. Terus selanjutnya kita lihat setiap transaksi penjualan boleh saja belum memiliki detail transaksi. Misalnya saat masih draft. Boleh saja belum memiliki, berarti ini termasuk dalam opsional. Ya, sudah masuk dalam opsional. Terus kita lihat cardinality-nya. Setiap transaksi penjualan dapat memiliki banyak detail transaksi. Dan setiap detail transaksi hanya terkait pada satu transaksi penjualan. Sama, yaitu relasinya one to many. Dan kita lihat pada entitas berikutnya, yaitu entitas produk dan entitas detail transaksi. Di sini optionality-nya, setiap detail transaksi wajib memiliki produk. Berarti mandatory karena dia wajib. Setiap produk bisa saja belum pernah muncul dalam detail transaksi atau belum pernah dibeli, berarti itu masuk dalam opsional. Terus kita lihat cardinality-nya, setiap produk dapat muncul di banyak detail transaksi dan setiap detail transaksi hanya berisi satu produk, berarti ini masuk dalam one to many. Baik, saya akan lanjutkan ke nomor 5, yaitu menggambar ERD. Untuk cardinality-nya di sini semuanya menggunakan cardinality one to many. Saya akan jelaskan dari sini dulu. Supplier dan produk memiliki relasi one to many. Kenapa? Karena setiap supplier dapat menghasilkan banyak produk, tetapi satu produk hanya berasal dari satu supplier.
Lalu setelah itu untuk relasi antara produk dan detail transaksi. Setiap produk memiliki banyak detail transaksi, namun detail transaksi hanya milik dari satu produk. Selanjutnya yaitu hanya milik dari setiap satu produk maksud saya. Lalu setelah itu detail transaksi dan transaksi penjualan. Satu transaksi penjualan dapat memiliki banyak detail transaksi, namun satu detail transaksi hanya milik dari satu transaksi penjualan. Lalu selanjutnya itu pelanggan. Pelanggan di sini, pelanggan bisa memiliki banyak transaksi penjualan, namun setiap transaksi penjualan hanya terkait dengan satu pelanggan. Kurang lebih seperti itu. Lalu tentukan primary key dan foreign key berdasarkan ERD. Nah, untuk primary key dari entitas supplier sendiri yaitu ID supplier, sedangkan produk memiliki primary key, kode produk, dan foreign key-nya yaitu ID supplier. Ini kenapa? Karena ID supplier juga ada pada entitas supplier, bukan hanya di entitas produk. Lalu transaksi penjualan, primary key-nya yaitu ID transaksi, sedangkan foreign key-nya yaitu ID pelanggan yang juga ada di entitas pelanggan. Lalu untuk detail transaksi sendiri, primary key-nya yaitu ada ID transaksi dan juga kode produk. Lalu foreign key-nya yaitu ID transaksi dan juga kode produk. Sedangkan untuk pelanggan ini tidak memiliki primary key. Nah, untuk atributnya sendiri sudah saya tandai di sini. Untuk UID saya ada tanda pagar dan juga bintang. Lalu yang bintang-bintang di sini untuk atribut yang bersifat mandatori. Seperti supplier, karena semuanya bersifat mandatori, jadi semuanya dipakaikan tanda bintang. Lalu untuk produk juga semuanya bersifat mandatori, jadi semuanya dipakaikan bintang. Detail transaksi juga seperti itu, semuanya bersifat mandatori. Lalu untuk transaksi penjualan, hanya ID transaksi dan tanggal yang bersifat mandatori. ID pelanggan ini bersifat opsional, sehingga diberikan simbol ini. Lalu pelanggan tidak memiliki atribut yang bersifat mandatori sama sekali, jadi semuanya dipakaikan simbol seperti ini. Nah, kenapa pelanggan tidak memiliki primary key? Karena semua atributnya bersifat opsional dan bisa null atau bisa kosong. Ini pada area yang telah dibuat tidak terdapat subtype maupun supertype, dikarenakan seluruh entitas sudah memiliki atribut yang spesifik dan seragam. Selain itu, tidak ada perbedaan perilaku atau aturan bisnis yang membagi entitas menjadi kategori khusus. Semua entitas seperti produk, supplier, pelanggan, dan transaksi dan detail transaksi telah memiliki fungsi dan atribut yang jelas, sehingga kita tidak memerlukan lagi pemisahan secara hierarkis dalam bentuk subtype maupun supertype. Selanjutnya kita lanjut ke langkah ke-7 atau nomor 7, yang dimana dengan skenario yang sama, array beauty. Di sini pada langkah ke-7 itu kita disuruh membuat atau melakukan normalisasi, yang dimana pada tahapan ini dilakukan pengecekan terhadap gambar ERD yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Sebelumnya, untuk mencari apakah ada pelanggaran, kita disuruh untuk mencari apakah ada pelanggaran pada bentuk normal ke-1, pelanggaran terhadap bentuk normal ke-2, dan pelanggaran terhadap normal ke-3. Pengecekan tersebut kita lakukan secara berurutan. Jika terdapat pelanggaran, maka dilakukan perbaikan atau normalisasi.
terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan di sini setelah kita melakukan pengecekan dari normal Q1, normal Q2, dan normal Q3, kita tidak menemukan pelanggaran normalisasi pada seluruh entitas dalam ERD. Karena setiap entitas yang telah memenuhi syarat bentuk normalisasi dari normal Q1 sampai normal Q1 hingga normal Q3. Dan langkah ke-8 itu atau nomor ke-8, kita disuruh menyelesaikan relasi many to many. Dalam ERD yang sebelumnya atau yang telah dibuat, tidak terdapat relasi many to many karena hubungan many to many sudah dipecahkan menjadi one to many dengan menggunakan tabel penghubung detail transaksi. Jadi kita di sini tidak di sini relasi many to many itu tidak terdapat karena hubungan many to many itu kita telah pecahkan dia menjadi relasi one to many dengan menggunakan tabel penghubung dengan menggunakan tabel penghubung detail transaksi. Kita lanjut ke langkah ke-9 atau nomor ke-9, yang dimana nomor 9-nya itu kita disuruh membuat relasi non transferable. Di sini pada rancangan ERD ini tidak terdapat relasi yang bersifat non transferable karena seluruh hubungan antar entitas hanya berfungsi sebagai penghubung data dan tidak menentukan identitas permanen satu entitas terhadap entitas lainnya. Setiap entitas seperti supplier, produk, transaksi, detail transaksi, dan pelanggan tetap dapat berdiri sendiri meskipun relasinya itu berubah atau diperbarui. Foreign key yang digunakan hanya berperan sebagai pencatat keterkaitan antara data atau antar data dan tidak membentuk hubungan yang melekat dan tidak dipindahkan atau yang tidak dapat dipindahkan. Oleh karena itu, semua relasi dalam model ini bersifat transferable dan tidak ada yang termasuk relasi non-transferable. Oke, selanjutnya kita akan melakukan mapping ke dalam diagram tabel, tipe data, dan presisi. Jadi seperti yang kita ketahui, mapping itu adalah proses mengubah desain ERD menjadi tabel-tabel di database. Di sini saya akan memberikan dua contoh seperti yang diminta. Yang pertama adalah tabel dari entitas supplier. Di sini kita lihat nama kolomnya ada ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Kolom-kolom ini menggunakan tipe data varchar dengan presisi 10, 50, 100, dan 15. Di sini optionality-nya semua kolom ini merupakan mandatory alias not null, nilainya tidak boleh kosong. Dan pada tabel ini yang merupakan primary key adalah kolom ID supplier. Selanjutnya saya ambil contoh pada tabel pelanggan. Tabel dari entitas pelanggan. Di sini kita lihat dia memiliki nama kolom yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Di sini tipe datanya yaitu varchar 2 dengan presisinya yaitu 10, nama pelanggan 50, alamat 100, dan nomor telepon 15. Di sini optionality-nya yaitu dia merupakan opsional alias null.
atau datanya itu opsional, boleh kosong begitu. Jadi di sini pada tabel entitas pelanggan ini tidak terdapat primary key maupun foreign key di dalamnya. Oke, saya rasa itu cukup 2 contoh tabel dari proyek kami. Selanjutnya, baik, saya lanjutkan ke nomor 11, yaitu perintah SQL dan DDL. Yang pertama yaitu A, perintah membuat tabel supplier. Pada urutan entitas tadi, saya menaruh entitas produk di nomor 1 dan supplier di nomor 2. Nah, kenapa saat membuat tabel saya menaruh tabel supplier atau membuat tabel supplier duluan dibandingkan tabel produk? Karena foreign key di tabel produk berkaitan dengan primary key yang ada di tabel supplier, sehingga harus dibuat tabel induknya dulu, yaitu tabel supplier, baru bisa dibuat ke tabel dalam tanda kutip anaknya, yaitu tabel produk. Oke, saya langsung jelaskan ke tabel supplier, cara membuat tabel suppliernya. Yang pertama, menggunakan create table untuk membuat tabel, lalu nama tabelnya sendiri yaitu supplier. Lalu saya masukkan kolom-kolomnya, ada kolom ID saya membuat kolom-kolomnya itu kolom ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. ID supplier sendiri tipe datanya yaitu number, nama supplier tipe data varchar2, alamat dengan tipe data varchar2, lalu nomor telepon juga dengan tipe data varchar2. Nah, ID supplier di sini karena primary key jadi pakai constraint, lalu ini nama tabel, nama kolom, dan PK atau primary key. Lalu nama supplier juga karena bersifat not null jadi constraint, nama tabel, nama kolom, dan juga not null atau NN. Alamat juga seperti itu, constraint, nama tabel, nama kolom, lalu NN, dan not null. Nomor telepon juga constraint, nama tabel, nama kolom, dan juga NN atau not null. Kurang lebih seperti itu. Lalu tabel berhasil dibuat atau tabel created. Untuk memastikan apakah tabel ya sesuai dengan hasil mapping, maka dijalankan ya kurang lebih seperti ini hasil tabelnya. Nama tabelnya itu supplier, kolomnya ada 4, kolom ID supplier, nama supplier, alamat, dan juga nomor telepon. Nah, dan semua kolom yang ada di sini bersifat not null. Primary key-nya ada ID supplier. Oke, selanjutnya yaitu perintah membuat tabel produk. Nah, tabel produknya sendiri seperti ini, kurang lebih pakai create table produk, lalu masukkan setiap atribut, dan setiap atributnya dijadikan per kolom atau satu atribut menjadi satu kolom. Pertama ada kode produk dengan tipe data varchar2 lebar 10. Nah, kode produk sendiri adalah primary key jadi pakai constraint, lalu nama tabel, nama kolom, dan PK atau primary key. Lalu setelah itu nama produk, tipe data juga varchar2 lebar 50. Nah, karena ini bersifat not null, tidak boleh kosong. Lalu maka pakai constraint, nama tabel, nama kolom, dan NN not null. Begitu juga dengan kategori constraint, nama tabel, nama kolom, NN not null. Lalu juga merek, harga beli, harga jual, stok, dan ID supplier. Ini juga not null, not null, not null. Nah, ID supplier sendiri constraint produk underscore ID supplier score NN not null. Nah, constraintnya ini seperti ini. Lalu foreign key ID supplier, karena ini berhubungan langsung dengan tabel supplier, maka pakai di sini juga reference dari supplier bagian ID supplier. Tabel berhasil dibuat. Nah, lalu saya jalankan dan saya tampilkan dengan perintah dash product. Pertama tabel produk, kolomnya ada 8 dengan tipe data yang berbeda-beda. Itu tipe data varchar2 untuk kode produk. Ya, pokoknya kurang lebih sama dengan yang ada di sini. Lalu primary key-nya yaitu kode produk. Saya lanjut ke ketiga, yaitu perintah membuat tabel pelanggan.
Nah, tabel pelanggan sendiri kurang lebih seperti ini. Create table pelanggan, yaitu untuk ID pelanggan, tipe datanya itu number, lebar 5 bersifat opsional. Lalu nama pelanggan, tipe data varchar 2, lebar 50. Lalu alamat, tipe data varchar 2, lebar 100. Nomor telepon, tipe data varchar 2, lebar 15. Semuanya bersifat opsional di sini. Lalu tabel created, tabel berhasil dibuat, lalu saya menjalankan atau saya menampilkan dengan perintah des pelanggan. Kurang lebih seperti ini tabelnya. Nah, dan semuanya di sini bisa kosong, null label. Karena itu tidak ada PK di tabel pelanggan. Lalu perintah membuat tabel transaksi penjualan. Nah, untuk tabel transaksi penjualan di sini create table transaksi penjualan. Lalu ID transaksi, tipe datanya itu number, lebar 6. Karena ID transaksi di sini adalah primary key, jadi pakai constraint nama tabel, nama kolom, dan PK primary key. Lalu tanggal transaksi, tipe datanya itu date, dan dia bersifat not null, tidak boleh kosong, jadi pakai constraint nama tabel, nama kolom, dan NN not null. Lalu untuk ID pelanggan sendiri, karena bersifat opsional, jadi langsung saja tipe data dan juga lebarnya. Kurang lebih seperti ini tabel transaksi penjualan. Not nullnya ada ID transaksi dan juga tanggal, sedangkan ID pelanggan ini bersifat null label. Baik, saya lanjutkan ke membuat perintah tabel detail transaksi penjualan. Pertama pakai create table dulu, lalu nama tabelnya adalah detail transaksi penjualan. Karena di entitas detail transaksi penjualan ada tiga atribut, maka saya juga buatkan menjadi 3 kolom. Kolom pertama yaitu kolom ID transaksi, tipe data number, lebar 6, dan not null, tidak boleh kosong. Maka pakai constraint di sini, lalu nama tabel, nama kolom, dan NN. Lalu kemudian kode produk, tipe data varchar 2, lalu lebar 10, constraint nama tabel, nama kolom, dan NN not null. Kemudian yaitu kolom jumlah, tipe datanya itu number, lebar 5, dan bersifat not null, tidak boleh kosong, maka pakai constraint nama tabel, nama kolom, dan NN. Primary key pada tabel ini yaitu primary key gabungan antara ID transaksi dan kode produk, maka pakai constraint nama tabel lalu PK primary key. Nah, ini primary key-nya ID transaksi dan kode produk. Lalu tak lupa foreign key-nya itu ke transaksi penjualan, constraint nama tabel, nama kolom, lalu constraint-nya itu foreign key. Foreign key-nya ada di kolom ID transaksi. ID transaksi ini harus menghubungkan ke tabel transaksi penjualan, maka pakai reference di sini. Dan juga berlaku pada foreign key kode produk karena harus menghubungkan ke tabel sebelumnya yaitu tabel produk. Jadi diambil datanya dari tabel produk, maka pakai constraint nama tabel, nama kolom, dan juga foreign key. Setelahnya foreign key kode produk, lalu reference atau hubungkan ke tabel produk dengan nama kolom kode produk. Nah, hasilnya seperti ini tabel detail transaksi penjualan. Kolomnya ada 3 kolom ID transaksi, kode produk, dan juga jumlah. Tipe data number, varchar 2 number, lalu lebarnya di sini juga beda-beda. Primary key ada 2 yaitu ID transaksi dan kode produk. Nah, jumlah tidak masuk ke primary key. Lalu ketiga kolom ini bersifat not null dan tidak boleh kosong. Oke, di sini saya akan menjelaskan pada bagian testing unit, yaitu nomor 12, testing unit. Nah, pada tahapan ini kami tidak melakukan pengujian karena komponen yang bersangkutan itu belum memerlukan pengujian terpisah pada fase pengembangan ini. Ini juga sesuai dengan contoh laporan proyek yang dikirimkan oleh dosen kami. Di situ pada bagian testing unit sementara dikosongkan terlebih dahulu alias tidak membuat laporannya pada bagian testing unit tersebut. Maka kami
Itulah mengapa kami tidak menyajikan atau tidak memuat hasil apapun terkait dengan testing unit ini. Baik, saya akan lanjutkan ke nomor 13, yaitu perintah SQL untuk memasukkan contoh data pada tiap tabel. Nah, pertama tabel supplier. Insert into nama tabel supplier, lalu saya masukkan kolom-kolom yang ada pada tabel supplier, yaitu kolom ID supplier, kolom nama supplier, kolom alamat, dan kolom nomor telepon. Lalu saya masukkan nilai-nilai dengan perintah values. Nah, karena ID supplier ini tipe datanya number, jadi langsung saja 1. Nama supplier, alamat, dan nomor telepon memiliki tipe data varchar 2, jadi pakai tanda petik 1. Nama suppliernya PT Glow Skincare, alamat Jalan Mawar nomor 12 Jakarta. Lalu nomor teleponnya 081234567890. Yang kedua, data kedua itu insert into nama tabel supplier, ya sama persis dengan yang di atas, hanya nilainya saya ubah. ID suppliernya 2, nama suppliernya PT Beauty Makeup Indonesia, alamat Jalan Melati nomor 8 Bandung, lalu nomor teleponnya 082198765432. Yang terakhir yaitu ID suppliernya 3, nama supplier PT Radian Kosmetik, alamat Jalan Anggrek nomor 20 Surabaya. Lalu nomor teleponnya 08135555777777. Nah, untuk bisa melihat apakah data sudah masuk atau belum, saya jalankan dengan select bintang from supplier. Nah, kurang lebih seperti ini. ID supplier 3, nama supplier PT Radian Cosmetics, alamat ya, kurang lebih seperti ini. Oke, saya lanjut ke tabel produk. Insert into nama tabelnya produk, lalu saya masukkan kolom-kolom yang ada pada tabel produk. Ada kolom kode produk, nama produk, kategori, merek, harga beli, harga jual, stok, dan terakhir ID supplier. ID supplier ini sama seperti yang ada di atas. Saya masukkan nilai-nilainya, values. Nah, di sini kode produk, nama produk, kategori, merek, harga, dan juga merek itu tipe datanya varchar 2, sedangkan harga beli, harga jual, stok, dan ID supplier tipe datanya itu number. Values, masukkan nilai untuk kode produk SKN 001, nama produk Glow Hydrating Toner, kategori skincare, mereknya Glow Lab. Harga belinya itu 50.000, harga jual 75.000, stoknya 100, dan ID suppliernya 1. Lalu selanjutnya, ini sisa ganti-ganti saja nilainya. Sama persis dengan yang di atas. Kode produknya MKP001, nama produk Beauty Matte Lipstick, kategori makeup, kategori makeup, mereknya Beauty Pro, harga beli 30.000, harga jual 50.000, stoknya ada 150, dan ID suppliernya tuh 2. Selanjutnya kode produk SKN002, nama produk Radian Sunscreen SPF 50, mereknya itu skincare, kategorinya itu skincare, mereknya Radian, harga beli 60.000, harga jual 90.000, stoknya ada 120, dan ID suppliernya ada 3. Saya jalankan dengan perintah select from produk. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk tabel pelanggan ini khusus untuk pelanggan yang sudah membership di toko Ara Beauty. Kurang lebih seperti ini. Cara masukkan datanya itu insert into, lalu insert into nama tabel pelanggan dan masukkan kolom-kolom yang ada pada tabel pelanggan, yaitu kolom ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Nilainya itu ID pelanggan memiliki ID pelanggannya itu 1, nama pelanggan Ayu Lestari, alamat Jalan Melati nomor 15 Jakarta, nomor teleponnya 081234567111. Lalu sama saja seperti yang di atas, hanya diubah nilainya atau tambahkan nilai baru, yaitu ID pelanggannya 2, nama pelanggannya Rina Widya, alamat pelanggan Jalan Kenanga nomor 8 Bandung, lalu nomor telepon 0821 98764444. Lalu yang terakhir yaitu ID pelanggannya 3, pelanggannya Sari Pramesti,
Lalu alamatnya Jalan Anggrek nomor 21 Surabaya. Lalu nomor teleponnya 08 13 55 55 9999. Lalu saya tampilkan dengan perintah select from pelanggan. Kurang lebih seperti ini. Lalu yang terakhir, lalu selanjutnya tabel transaksi penjualan. Insert into nama tabelnya transaksi penjualan. Nah, di transaksi penjualan ada 3 kolom. Saya langsung masukkan saja. Kolom pertama kolom ID transaksi, lalu kolom tanggal transaksi, dan kolom ID pelanggan. Lalu saya masukkan nilai-nilainya. ID transaksinya itu 200001, lalu tanggal transaksinya 1 Februari 2024, ID pelanggannya itu 1. Lalu selanjutnya ID transaksinya 200002, lalu tanggal transaksinya itu 5 Februari 2024. Kenapa pakai to date di sini? Karena tipe data tanggal transaksi yaitu tipe datanya date. Lalu ID pelanggannya itu 2. Lalu yang terakhir ID transaksinya 200003, to date 10 Februari 2024, dan ID pelanggannya 3. Kurang lebih seperti ini hasilnya, sama dengan yang di atas. Nah, karena saya ingin berurutan berdasarkan ID transaksi, jadi kurang lebih seperti ini, menggunakan order by ID transaksi. Lalu yang terakhir yaitu tabel detail transaksi penjualan. Insert into nama tabel detail transaksi penjualan. Karena di detail transaksi penjualan ada 3 kolom, jadi saya langsung masukkan kolom ID transaksi, kolom kode produk, dan kolom jumlah. Untuk ID transaksinya yaitu 200001, kode produk SKN 001. Nah, jumlah yang dibeli ada 2. Lalu selanjutnya tidak lupa untuk values itu untuk memasukkan nilainya. Selanjutnya itu ID transaksinya 200001, MK kode produk MKP 001, jumlahnya itu 1. Lalu detail transaksi penjualan 2002, SKN 002, jumlah 3. Lalu selanjutnya ID transaksinya 2003, kode produk MKP 001, jumlah 2. Lalu ID transaksi 20003, kode produk SKN 001, jumlahnya 1. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Sama persis dengan yang saya masukkan di sini. Nah, yang terakhir yaitu menjalankan perintah join. A menggunakan natural join untuk menggabungkan tabel supplier dan tabel produk. Pertama pakai perintah select untuk menampilkan. Jadi yang ingin saya tampilkan itu ada kolom nama produk, merek, harga jual, nama supplier, dan juga kolom nomor telepon. Nah, nomor telepon ini nih ada di tabel, 2 kolom ini ada di tabel supplier, dan 3 kolom ini ada di tabel produk. Jadi saya pakai natural join from produk natural join supplier. Ini saya aliaskan nama produk, saya aliaskan jadi nama produk, merek sebagai merek, harga jual sebagai harga jual, nama supplier sebagai nama supplier, nomor telepon dialiaskan menjadi nomor telepon supplier. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nama produk Glow Hydrating Toner, mereknya Glow Lab, harga jual 75.000, dari suppliernya itu PT Glow Skincare. Nomor telepon supplier 0812 34567890. Lalu nama produk Radian Sunscreen SPF 50, mereknya itu Radian, harga jual 90.000. Nama supplier PT Radian Kosmetik, nomor telepon supplier 0813 5555777. Lalu terakhir nama produknya Beauty Matte Lipstick, mereknya itu Beauty Pro, harga jual 50.000. Nama suppliernya PT Beauty Makeup Indonesia. Nomor telepon supplier 082198765432. Nah, lalu selanjutnya ke B, menggunakan join using untuk menggabungkan tabel detail transaksi penjualan dan tabel produk. Kenapa pakai join using? Karena memiliki kolom dengan nama yang sama, yaitu kolom kode produk. Karena maksud saya 2 tabel ini memiliki kolom dengan nama yang sama, yaitu kolom kode produk. Jadi saya menggunakan join using.
saya memakai perintah select untuk tampilkan kolom ID transaksi, kolom kode produk, kolom nama produk, kolom merek, kolom harga jual, dan kolom jumlah. From detail transaksi penjualan, join produk using kode produk. Nah, setelah saya tampilkan kurang lebih hasilnya seperti ini. ID transaksi, kode produk, nama produk, merek, harga jual, dan jumlah. 200001 ID transaksi, kode produknya SKN 001, nama produk Glow Hydrating Toner, merek Glow Lab, harga jual 75.000, dan jumlahnya itu 200001, ya kurang lebih seperti ini. Lalu kode produk MKP 001, nama produk Beauty Matte Lipstick, merek Beauty Pro, harga jual 50.000, jumlah 1. Lalu yang ketiga itu menggunakan join using untuk menggabungkan tabel transaksi penjualan dan detail transaksi penjualan. Alasannya sama seperti yang sebelumnya, itu yang B, karena memiliki kolom dengan nama yang sama yaitu kolom ID transaksi, maka saya menggunakan join using. Select tampilkan from transaksi penjualan. Lalu saya joinkan ke detail transaksi penjualan using ID transaksi. Hasilnya kurang lebih seperti ini. ID transaksi 200001, tanggal transaksi 1 Februari 2024. ID pelanggannya itu 1, kode produk SKN 001, jumlah. Jadi saya ingin menampilkan semua kolom yang ada pada dua tabel. Jadi saya langsung saja select bintang from transaksi penjualan, join detail transaksi penjualan. Nah, ini juga alasannya sudah kami paparkan di sini menggunakan join using, karena join using cocok untuk detail transaksi penjualan dan transaksi penjualan, karena keduanya memiliki kolom dengan nama dan tipe yang sama yaitu ID transaksi. Perintah ini membuat query lebih singkat dan rapi karena Oracle hanya menampilkan satu kolom join. Selain itu, join using lebih aman karena hanya menggabungkan kolom yang kami tentukan saja. Nah, yang terakhir yaitu left join untuk tabel pelanggan dan tabel transaksi penjualan. Lalu saya menggunakan perintah select untuk menampilkan. Yang saya tampilkan itu ID transaksi, kolom ID transaksi dari tabel transaksi penjualan, lalu kolom tanggal transaksi dari tabel transaksi penjualan, lalu dari tabel pelanggan ada 2 kolom yaitu kolom nama pelanggan dan kolom nomor telepon. From transaksi penjualan left join pelanggan P, on ID pelanggan, dan sama dengan ID pelanggan itu untuk menghubungkan data di transaksi penjualan dengan kolom ID pelanggan, lalu saya gabungkan datanya dengan kolom ID pelanggan pada tabel pelanggan. Jadi ya seperti ini kurang lebih, dan hanya digabungkan dari data yang barisnya itu sama. Nilai positif yang dapat kami ambil setelah pembuatan proyek adalah kami semakin tahu bahwa ternyata merancang sistem basis data di sebuah toko, terutama toko kosmetik, tidak sesulit yang kami bayangkan. Ternyata lebih mudah dan lebih simpel, terutama dengan adanya ERD. Selain itu, kami juga lebih tahu entitas-entitas apa saja yang ada di toko kosmetik, dan entitas-entitas tersebut saling berhubungan dan sangat penting untuk satu sama lain. Selain itu, setelah pembuatan proyek, kami semakin tahu bagaimana cara menggunakan Oracle Apex. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.